Miftah sendiri ketika ada acara disambut oleh santri-santri perempuan yang nari-nari, teman-teman. Jangan dekati zina, tapi mereka menampilkan orang-orang di dalam satu ruangan, laki-laki perempuan, laki-laki nonton, perempuannya joget. Ini ajaran jahil model apa yang dibungkus dengan ahlus sunnah katanya? Ahlus sunnah model apa yang membiarkan perempuan jogetan sedemikian rupa? Joget di depan Miftah, pakai baju adat, konyol. Dan kekonyolan demi kekonyolan tidak hanya berhenti pada di situ, banyak. Beberapa pekan yang lalu saya berbicara tentang seorang Gus, yang dimana Gus ini membimbing santri-santrinya untuk mencintai selalu para habaib, mengajarkan ajaran yang sudah diwariskan oleh para guru-gurunya dan mencontoh ajaran para habaib yang diterapkan di dalam pondok pesantrennya. Habaib mengajarkan jalan rangka kepada gurunya untuk menuju gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya itu Marco 200 juta ditawar semua. Ya, diterapkan. Allah anugerahkan kesabaran kepada Abah untuk tidak membalas satupun cacian orang itu kepada kita. Coba Abah mau tanya kepada anak-anak, apakah kalian malu setelah kejadian ini menjadi anak-anaknya Abah dan Bunda? Apakah kalian merasa hina karena kejadian ini? Mengajarkan begini begitu diterapkan. Semua diterapkan, teman-teman. Demi apa? Demi kejernihan hati. Tetapi ketika terjadi kasus yang dimana katanya santri ini melakukan tindakan pencurian untuk membuat anak tersebut, mengaku dari hal itu sampai disetrum. Sangat luar biasa, teman-teman. Katanya mereka ini mengajarkan ilmu kesucian hati, kejernihan jiwa, zuhud dari perkara dunia, warok. Tapi apa yang terjadi? Banyak kelakuan menyimpang sedemikian rupa. Bahkan yang paling mirisnya, kemarin ketika pondok Ora Aji ini heboh, apa yang terjadi? Ternyata, teman-teman, kasusnya bukan cuma satu itu. Kasus disetrum, penganiayaan, ada kasus seperti ini juga. Ini adalah sesuatu yang perlu kita telaah. Kenapa di antara mereka yang mengaku-ngaku ini belajar ilmu kesucian hati, kejernihan jiwa, berlaku warok, berlaku zuhud, tapi ketika ada perkara seperti ini sampai melakukan tindakan tak terpuji, teman-teman. Bahkan mereka ini di pondok-pondok pesantren yang berafiliasi Aswaja, yang rata-rata mengajarkan ilmu tasawuf, tapi berujung apa? Banyaknya kasus tindakan tak terpuji kepada santri-santriwatinya. Bahkan coba bukan kepada santriwati, kepada santri laki-lakinya banyak yang dilakukan. Apa? Mau kemana kalian? Bahkan yang paling membuat saya kaget, setelah beberapa hari kasus Miftah ini bergulir, pondok pesantren Ora Aji setelah bergulir beberapa hari kasusnya, ternyata kasus itu tidak berhenti pada kasus kekerasan saja. Ada kasus yang lebih memilukan daripada itu, teman-teman. Dan hal ini bisa dipicu dari ajaran. Kalian perhatikan, di berbagai pondok pesantren yang berafiliasi Wahabi lah, yang kalian sebut Wahabi, tak banyak kasus seperti ini. Tak banyak kasus kekerasan. Mana ada beritanya orang-orang kiai-kiai atau ustadz-ustadz di golongan salafi yang melakukan tindakan kekerasan sampai melampaui batas seperti itu, disetrum-setrum. Gak ada, teman-teman, beritanya gak ada. Apalagi tindakan kekerasan seksual, gak ada. Mungkin saya belum mengetahui, mungkin ada memang, tapi saya belum mengetahui, belum ada beritanya, belum dimuat. Tapi kalau di antara kasus yang mereka membenci ajaran salafi datang dari Mekah Madinah, membludak. Belum lagi nikah mut'ah Syiah. Na'udzubillah. Tapi apa, teman-teman? Tetap salah orang salafi. Kalau kalian ingin membersihkan kota kalian, negara kalian dari ajaran Wahabiyah, maka dukunglah Sufi. Karena sungguhnya Sufi adalah musuh alaminya orang-orang Wahabi. Dan kalau kita menyaksikan di antara mereka di Indonesia ini yang terkhusus, yang salafi, kalian tandai orang-orang salafi, pondok-pondok pesantren salafi, apakah pernah terjadi kasus seperti yang ada di pondok pesantren Sufi? 1. Tindakan kekerasan seksual.
kepada santri-santriwatinya. Mungkin saya yang belum tahu, namun di dalam berita belum ada kasusnya tertera bahwa pondok salafi, oh itu beraliran salafi, ustadznya, pengasuh pondok pesantrennya mencapai dan lain sebagainya. Saya belum menjumpai. Ya mungkin ada, tapi saya belum menjumpai. Tapi kalau di ponpes yang dimana diyakini oleh orang Syiah, faham-faham sufi ini, musuh alaminya orang-orang salafi, banyak melakukan tindakan tercela. Kalau kita mau berbicara masalah sholat, nih berbicara masalah sholat, sholat akan memperbaiki hidupmu. Sholat akan memperbaiki bagaimana cara kamu beragama. Apakah iya mereka yang mengganggu paling ahlus sunnah wal jamaah, paling komplit ajarannya, paling banyak ritual tambahannya, tetapi banyak kasus konyol seperti itu? Kita memang tidak membenarkan majelis-majelis selawat yang joget-joget, jingkrak-jingkrak, musik-musikan. Kami nggak membenarkan. Tapi perlu kalian buka mata kalian, nggak perlu tutup mata, bahwa di balik hal itu bukan cuma kasus-kasus tarian-tarian eksotis, jejingkrakan, memusikan. Pondok-pondok pesantren juga mengajarkan banyak lawakan. Contohnya ini satu. Santri lulusan pondok. Ini lagi dua. UIA, UIA, UI. UIA, UIA, UI. Ya Allah, Allah. Ini lagi tiga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Mau saya sebutkan sampai 100, nggak bakal cukup. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansar, tak yubacaya, tak yubacaya. Gak bakal cukup. Karena apa? Saking banyaknya kenyelehan ajaran. Kalau tidak ada gufron, mungkin tidak menimbulkan NU. Ada yang lebih buruk daripada pelaku kemaksiatan. Memang pelaku maksiat buruk, teman-teman. Tapi ada yang jauh lebih buruk daripada itu, yaitu pelaku bid'ah. Pelaku maksiat, mereka masih tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah kemaksiatan. Tetapi pelaku bid'ah, mereka tidak akan mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Bahkan mereka menganggap amalannya benar, baik, lurus, bahkan berpahala. Tetapi di sisi Allah dan Nabi-Nya, keliru. Karena untuk menyusun ritual ibadah ini, teman-teman, butuh wahyu dari Allah. Tidak sembarangan kita bikin-bikin. Ya kalau kita bisa bikin-bikin, nantinya sama dengan orang-orang non-muslim. Musik gitaran, teman-teman, sama orang non-muslim juga begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil Allah. Begitu saya buka kitab-kitab fikih 4 mazhab, maka hampir semuanya mengharamkan. Dan yang paling topnya mengharamkan musik dan alat musik itu mazhab Syafi'i. Itu ada di kitab-kitab mazhab Syafi'i yang kecil-kecil lah, yang Matan Al-Ghaya wa Taqrib begitu-gitu tuh ada. Ya kan, di Kifayatul Akhir juga ada. Nah, lucunya kita di Indonesia pesantren-pesantren dan sebagainya kan banyak bermusik tuh. Mazhabnya Syafi'i, gitu kan? Nah, ini kan lucu. Mazhabnya Syafi'i tapi malah pada main musik. Alat musik. Subuh kunut tapi main musik, gitu kan? Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Dan banyaknya kasus-kasus asusila, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ponpes-ponpes NU, khususnya oknum-oknumnya banyak yang sudah tertangkap. Jangankan mereka, Miftah sendiri ketika ada acara disambut oleh santri-santri perempuan yang nari-nari, teman-teman. Jangan dekati zina, tapi mereka menampilkan orang-orang di dalam satu ruangan, laki-laki perempuan, laki-laki nonton, perempuannya joget. Ini ajaran jahil model apa yang dibungkus dengan ahlus sunnah katanya? Ahlus sunnah model apa yang membiarkan perempuan jogetan sedemikian rupa? Joget di depan Miftah, pakai baju adat, konyol. Dan kekonyolan demi kekonyolan tidak hanya berhenti pada di situ. Jadi saya meminta kepada kalian semua, saya membuat video-video di konten-konten saya hanya ingin mengajak kalian berpikir bahwa anti Wahabi yang kalian teriak-teriakkan, oh ngopinya kurang kental, ngajinya kurang jauh. Kalian sudah ngaji jauh, ngaji kental, outputnya apa? Kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata jorok.
Kamu kera-kera bersorban. Kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam. Lu yang monyet. Kamu Kiai Bangsa. Kau yang monyet. Goblok. Monyet. Kurang ajar. Goblok. Monyet. Kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjir. Kekonyolan semata yang kalian ucapkan. Ketika saya membahas Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan, bahkan beberapa pekan yang lalu, ada salah satu Habib ditangkap karena apa? Mengedarkan. Beberapa pekan yang lalu, juga ada Habib yang melakukan tindakan tak terpuji, tindakan tercela kepada 31 anak di bawah umur. Bahkan beberapa bulan yang lalu, ada salah satu Habib melakukan tindakan perzinahan dengan istri jemaahnya di musola. Dan kalau kita sebut satu persatu, durasi video dalam 1 jam tidak akan cukup. Silahkan berpikir.